Sudah saatnya untuk diungkap Tiongkok di mata Tuhan dalam rahasia Tao di Alkitab. Legenda Tiongkok kuno terkenal dengan cerita San Huang Uti atau 3 bangsawan dan 5 kaisar. Mereka adalah Kaisar Kuning, lalu Kaisar Yan, Yao, Yi, dan Sun. Ketika nama yang terakhir itu dikenal sebagai figur yang nyata dan hidup di awal sejarah Tiongkok kuno. Kaisar Yao lahir di tahun 2377 sebelum Masehi dan ia hidup selama 118 tahun. Sebenarnya yang menjadi kaisar adalah kakaknya. Tetapi karena Yao mempunyai sifat welas asih, sangat mencintai rakyat, berbudi luhur, dan pandai dalam tata negara, sehingga kakaknya secara sukarela menyerahkan pemerintah kepada Yao adiknya. Ini sungguh suatu teladan yang jarang ada. Sementara kita mendengar perebutan harta dan tahta, bahkan di kalangan saudara sendiri. Dan Yao memang seorang kaisar yang luar biasa. Kongfucu menulis tentang Kaisar Yao sebagai berikut. Dia katakan, oh betapa hebatnya Raja Yao, betapa mulia, hanya surga yang terbesar. Dan Yao yang mampu meniru kebesaran surga. Oh betapa besarnya kebaikannya. Orang-orang tidak tahu dengan bahasa apa untuk mengungkapkan pujian mereka tentang itu. Betapa mulianya dan prestasinya. Betapa mulianya sistem ritual yang telah didirikan. Baik, kemudian filosofi Yao dalam menjalankan pemerintahan dapat dilihat dari pengakuannya sebagai berikut. Jika ada orang yang kelaparan, akulah yang membuatnya kelaparan. Jika ada seseorang kedinginan, akulah yang membekukan dia. Jika ada orang yang dinyatakan bersalah, aku yang menyebabkannya. Tidak heran dia dicintai dan dihargai oleh seluruh rakyatnya. Dunia perlu lebih banyak pemimpin seperti Yao. 70 tahun Yao memerintah Tiongkok dan tidak seperti dinasti-dinasti kerajaan pada umumnya. Yao tidak menyerahkan pemerintahannya kepada anaknya. Sebaliknya dia mencari siapa orang yang pantas untuk menjadi kaisar berikutnya. Dan pilihannya jatuh kepada seorang yang bernama Sun. Sun terkenal sebagai seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tua. Nah, orang Tionghoa punya cerita yang sangat menarik mengenai anak yang berbakti kepada orang tua. Anak demikian disebut sebagai Haozi. Kumpulan ceritanya dinamakan sebagai 24Hao atau 20 cerita anak yang berbakti pada orang tua. Waktu kecil, inilah cerita-cerita pengantar tidur saya. Ada satu cerita mengenai seorang menantu wanita yang menyusui ibu mertuanya yang sudah tua selama bertahun-tahun. Lalu ada cerita mengenai Wang Xiang, seorang anak yang rela tidur di atas danau yang membeku supaya esnya mencair dan dia dapat menangkap ikan untuk ibu tirinya yang lagi kepengen makan ikan. Padahal ibu tirinya itu membenci dia. Atau cerita seorang anak yang sengaja tidur dekat bapaknya dengan tubuh telanjang dan menjadi sasaran empuk nyamuk-nyamuk hanya supaya bapaknya bisa tidur nyenyak dan tidak diganggu oleh nyamuk. Sementara anak-anak kita dibesarkan dengan komik-komik Jepang, anak-anak Tionghoa dulu dijejulin dengan kisah-kisah bakti pada orang tua. Tidak heran, orang Tionghoa sangat menghormati hukum kelima dari 10 hukum. Hormatilah orang tuamu. Nah, kisah kehidupan Sun juga masuk menjadi satu dari cerita 24 bakti kepada orang tua. Dia walaupun dibenci oleh bapaknya, ibu tirinya, dan saudara tirinya, bahkan beberapa kali mau dibunuh, tetapi dia tidak pernah membalas dan tetap menghormati mereka. Kisahnya diceritakan dengan judul Xiao Gan Dong Tian. Artinya bakti kepada orang tuanya bahkan menyentuh hati Tuhan. Sehingga beberapa kali dia bahkan ditolong oleh binatang-binatang. Kaisar Yao mendengar cerita itu, dia menjadi sangat kagum dan kemudian dia mengangkat Sun menjadi penggantinya sebagai kaisar berikutnya. Jadi nilai moral sangat penting dalam proses suksesi di zaman itu.
Dalam kitab klasik Sucing dikisahkan Kaisar Sun sebagai penyembah Tian atau langit atau Tuhan. Dan dia digambarkan sebagai kaisar yang memberikan persembahan kepada Sang Ti. Bahkan dikatakan setelah dia diangkat menjadi kaisar sebagai gantinya pesta pora, hal pertama yang dia lakukan adalah mempersembahkan korban bakaran kepada Sang Ti. Dan itu menunjukkan hormat yang tinggi yang dia lakukan kepada Tuhan semesta alam. Menurut catatan, Kaisar menjadi perantara rakyatnya mengadakan upacara korban kepada Sang Ti 2 kali setahun dan mengambil tempat di luar ibu kota. Itu sebabnya upacara itu disebut sebagai upacara korban perbatasan atau border sacrifice. Dan upacara itu adalah satu peristiwa yang terbesar dalam 1 tahun itu. Sebab upacara korban bakaran itu mendapat tempat yang sangat tinggi di masa itu. Konghucu mengatakan dengan upacara korban kepada langit dan bumi, mereka sedang menyembah Sang Ti. Dalam salah satu kitab klasik dituliskan, menurut hukum periode masa berperang, ketika ada pemakaman besar di negara itu, upacara penyembahan leluhur harus dihentikan. Tetapi pengorbanan perbatasan harus dilanjutkan. Upacara pemujaan langit dan bumi tidak boleh dibatalkan karena pemakaman orang tua. Artinya, acara persembahan korban bakaran kepada Sang Ti tidak boleh dihentikan dengan alasan apapun juga. Karena itu adalah satu upacara terpenting di Tiongkok pada masa itu. Nah, menarik, 3 hari sebelum upacara korban bakaran berlangsung, Kaisar harus menyucikan diri. Dia tidak boleh berkumpul dengan istri-istrinya. Lalu pada hari upacara, dengan pakaian yang dikhususkan, Kaisar akan bertindak sebagai imam, mewakili seluruh rakyatnya mengorbankan seekor binatang. Apakah itu seekor kambing atau seekor lembu yang dikhususkan. Lembu itu harus sehat, tidak boleh bercacat celah. Lalu kemudian dikatakan lagu pujian dikumandangkan. Ini adalah bunyi syair lagunya. Dikatakan di zaman dahulu kala, di awal permulaan ada kekacauan, tanpa wujud dan dalam kegelapan. Kelima elemen planet belum beredar dan matahari serta bulan belum bercahaya. Semua kosong dalam bentuk, tanpa bentuk dalam kesunyian. Engkau, wahai penguasa roh, pertama-tama memisahkan yang kasar dari yang murni. Engkau menciptakan langit, engkau menciptakan bumi, engkau menciptakan manusia. Dan semuanya dengan kemampuan reproduksi memperoleh keberadaannya. Lagu pujian ini sangat mirip dengan Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi orang Tiongkok kuno percaya Sang Ti atau Tian sebagai oknum pencipta langit dan bumi, manusia, dan seluruh alam semesta. Dialah Tao yang maha kasih, maha kuasa, dan maha besar. Lebih besar dari apapun yang kita kenal. Nah, menarik cara menulis kata Tian yang artinya langit atau Tuhan adalah dari karakter Ta. Dan di atas Ta ditarik satu garis, itulah Tian atau Tuhan. Karena segala sesuatu yang dianggap besar oleh dunia dan manusia, Tuhan jauh lebih besar. Dia ada di atasnya. Jejak penyembahan kepada Sang Ti melalui korban bakaran dapat dilihat di Temple of Heaven Park atau Tiantang Kongyuan di Beijing pada saat ini. Nah, ini adalah sisa monumen tempat korban bakaran dari zaman Tiongkok kuno. Tempat ini luasnya 2,7 juta meter persegi. Temple of Heaven atau Tiantang ini dibangun pada tahun 1420 sesudah Masehi dan terus direnovasi selama 600 tahun hingga hari ini. Dan di bait suci inilah para kaisar dari dinasti Ming dan dinasti Qing terus melakukan atau melaksanakan upacara korban bakaran. Disinilah para kaisar menyembah dan memberikan korban kepada Sang Ti, kepada Tian sebagai pencipta alam semesta ini. Nah, bangunan utama Tiantang meliputi
Yanqiu Tang atau panggung altar bulat. Lalu ada Huang Qiongyi atau kubah kerajaan langit. Kemudian ada Qing Nian Dian, ruang doa untuk panen yang baik. Dan di tengah ruangan Qing Nian Dian ada sebuah tablet dengan tulisan Mandarin dan bahasa Manchuria dengan kata-kata Huang Tian Sangti atau penguasa tertinggi surga. Ini menunjukkan bahwa objek pemujaan semua kaisar Tiongkok dari generasi ke generasi adalah penguasa langit tertinggi, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang ada di bumi. Menarik, tidak ada patung sebagai objek penyembahan di dalam Temple of Heaven. Tidak seperti yang ada pada saat ini di wihara atau di kuil-kuil modern. Karena mereka percaya bahwa Sangti adalah Allah yang tidak berwujud. Dalam salah satu kitab klasik Tiongkok kuno diceritakan ada seorang kaisar pada dinasti Shang yang jahat yang bernama Wu. Wu ini dikatakan sebagai seorang kaisar yang utang atau tidak percaya kepada Tao. Dia sengaja membuat sebuah patung yang dia beri nama sebagai Gods of Heaven, sebagai penghinaan kepada Sangti. Dia melakukan banyak kejahatan dan menentang langit. Satu kali kaisar itu sedang berburu di dekat sungai Huanghe dan dia dihantam oleh petir dan mati seketika itu juga. Penyembahan dalam bait suci di Temple of Heaven memang mengandung misteri. Ada apa di balik korban bakaran yang dianggap begitu penting oleh Konghucu ketika dia mengatakan bahwa pengorbanan pinggiran kota atau perbatasan adalah acara nasional terbesar di Tiongkok kuno dan ini tidak dapat dihapuskan. Dan lebih jauh, Konghucu mengatakan ia yang memahami upacara-upacara dan korban kepada Sangti akan menemukan bahwa memerintah sebuah kerajaan semudah melihat telapak tangan. Apa yang membuat korban perbatasan itu sangat istimewa? Jawabannya ada di Timur Tengah. Karena itu saya mau mengajak pemirsa untuk tinggalkan Tiongkok dan kita berpindah ke Timur Tengah. Ke satu peristiwa penting di dalam sejarah pada abad ke-14 sebelum Masehi. Ketika Tuhan memanggil seorang yang bernama Musa. Kepada Musa Tuhan berikan satu proyek besar. Yaitu membawa satu bangsa yang besar untuk berpindah dari Mesir, tempat di mana mereka dijajah, menuju ke satu tempat yang baru di tanah Kanaan. Bangsa itu bernama Israel. Dan Tuhan berjanji akan menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Berbeda dengan bangsa yang lain. Mereka akan Tuhan jadikan satu bangsa yang kudus. Satu bangsa yang Tuhan akui sebagai miliknya sendiri. Untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir tidak mudah. Musa harus bertarung dengan Firaun yang tidak mau melepaskan bangsa Israel begitu saja karena mereka adalah tenaga kerja yang murah mendekati gratis. Tuhan harus menurunkan 10 tulah membuat Firaun dan kerajaan Mesir kalang kabut. Akhirnya Firaun menyerah tanpa syarat, terpaksa mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir setelah anak sulungnya mati dibunuh oleh Tuhan. Yang menarik adalah dalam perjalanan ke tanah Kanaan, Tuhan memutuskan untuk tinggal bersama dengan orang Israel. Tuhan berkata kepada Musa, buat sebuah kemah. Dan Tuhan berkata di dalam Keluaran 29 ayat 43, di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel. Dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Jadi Tuhan mau tinggal bersama dengan bangsa Israel di dalam kemah itu. Itu sebabnya kemah itu disebut sebagai kemah suci. Kemah itu tidak boleh sembarang dibangun. Blueprint atau cetak biru kemah suci itu diberikan secara detail oleh Tuhan, baik ukuran, bahan maupun perabotannya. Dan Musa tinggal bangun sesuai dengan cetak birunya. Jadi Tuhanlah arsiteknya dan Musa hanyalah kontraktor yang membangun. Dan kemah itu ternyata bukan hanya sekedar tempat tinggal Allah. Kemah itu adalah sebuah rahasia cetak biru dari sebuah konsep keselamatan.
Waktu kecil kita suka baca cerita tentang peta rahasia yang dapat membawa seseorang kepada harta karun yang terpendam. Nah, bait suci ini adalah sebuah peta yang dapat membawa kita kepada harta yang terpendam. Di dalam Matius 13 ayat 44 dikatakan hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam. Jadi bait suci adalah pedoman bagi manusia menuju kepada kerajaan surga. Secara umum, kemah suci terbagi menjadi 3 bagian. Ada halaman atau pelataran, lalu ada tempat kudus, dan ada tempat maha kudus. Menarik bahwa di dalam Temple of Heaven juga terdiri dari 3 bagian seperti pada kemah suci. Nah, yang Anda dengar berikut ini akan membuat Anda merinding bahwa Allah sungguh detail dalam merencanakan dan menuntun manusia kepada keselamatan. Dia sudah atur semuanya, dia sudah siapkan semuanya, dan kita tinggal menurut dengan iman dan kita akan sampai kepada keselamatan. Baik, kita bayangkan kita sekarang sedang di dalam sebuah perjalanan mencari harta karun. Dan awal petualangan kita itu dimulai di halaman bait suci. Perabotan yang pertama yang kita akan jumpai adalah mezbah korban bakaran. Nah, saya berterima kasih kepada Tuhan bahwa perjalanan ke sorga tidak dimulai dengan kesucian. Tuhan tidak mengatakan kamu harus suci dulu sebelum memulai perjalanan ini. Maka pasti akan banyak yang gagal sebelum mulai. Perjalanan keselamatan kita itu dimulai dengan mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa. Bahwa kita ada manusia yang lemah, yang masih mencintai dosa-dosa kita. Kita masih suka marah, kita masih suka gosip, kita masih suka berbohong. Dan dosa-dosa kesayangan lainnya. Alkitab mengatakan, tetapi jikalau kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Maka orang Israel yang berdosa akan membawa domba. Seekor domba yang tidak bercacat celak. Lalu dia akan mengakui dosa-dosanya sambil imam menumpangkan tangan di atas domba itu. Yang menandakan bahwa dosa orang itu telah berpindah kepada domba yang tidak berdosa. Dan domba itu menjadi berdosa karena dosa daripada orang tersebut. Dan domba itu kemudian akan disembelih. Dan darahnya akan dipercikkan ke 4 tanduk di mezbah itu oleh imam. Lalu sisa darahnya dituangkan ke dalam dasar daripada mezbah. Dan kemudian domba itu akan disembelih dan kemudian dibakar. Domba itu melambangkan Kristus yang akan datang untuk menanggung dosa manusia. Kita tidak perlu lagi membawa domba sekarang ini. Oleh karena Yesus yang dilambangkan oleh domba itu telah datang ke dunia ini. Dia telah lahir dan dia telah mati di Golgota. Dan lambang itu telah digenapi. Jadi langkah pertama kepada keselamatan ialah datang kepada Kristus dan mengakui semua dosa-dosa kita. Dan dengan iman percaya bahwa Yesus sudah mengambil alih dosa kita. Setelah kita datang kepada Kristus dan mengakui dosa kita, lalu kemudian menerima pengorbanannya. Pertanyaannya, apakah sudah selesai perjalanan kita sebagai orang Kristen? Belum, kita baru tiba di pos 1. Mari kita lanjutkan perjalanan kita ke pos yang berikutnya. Di pos 2, masih di halaman daripada bait suci, kita akan menemukan satu perabotan yang lain yang disebut sebagai bejana pembasuhan. Bejana ini terbuat dari tembaga yang mengkilap, tempat imam cuci tangan sebelum menangani korban bakaran. Sementara air melambangkan Yesus, karena Yesus mengatakan, "Akulah air hidup." Dan prosesnya di pos 2 ini juga melambangkan upacara baptisan. Manusia lama kita yang berdosa harus mati terbenam dalam air sebagaimana Yesus mati, dan manusia baru kita akan keluar dari air sebagaimana Yesus bangkit dari kubur. Dan kita akan mengalami kelahiran baru. Manusia yang baru, yang telah dibenarkan dari dosa-dosa kita. Yesus mengatakan, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi ini adalah langkah kedua kepada keselamatan. Pertanyaannya, selesaikah perjalanan kita sebagai orang Kristen setelah menerima baptisan?
Belum, kita baru sampai di pos 2. Sekarang kita akan masuk ke dalam bait suci. Maka pada sebelah kanan kita akan menemukan meja roti sajian. Kita sudah sampai ke pos 3. Dan pada meja roti sajian ini terdapat 12 ketul roti yang tidak beragi. Roti melambangkan Yesus. Karena Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup." Sedangkan ragi melambangkan dosa. Jadi roti tidak beragi melambangkan Yesus yang sebenarnya tidak berdosa, tetapi harus mati karena dosa saudara dan dosa saya. Roti juga melambangkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Jadi setelah mengakui dosa kita, memohon ampun dosa, menerima baptisan, orang Kristen perlu belajar firman Tuhan. Jangan jadikan Alkitab sebagai jimat, dipeluk untuk menangkal bala. Firman Tuhan harus dipelajari dan diselidiki dan dijadikan sebagai pelita di dalam kegelapan di dunia ini. Karena kita makan setiap hari, bahkan 3 kali sehari, maka janganlah jadi orang Kristen yang hanya membaca Alkitab seminggu sekali. Maka manusia baru yang lahir di pos 2 tadi akan kelaparan dan tidak kuat menghadapi pencobaan. Baik, setelah baca Alkitab, selesaikan perjalanan kita? Belum, kita baru sampai di pos 3. Mari kita lanjutkan perjalanan ke pos 4. Nah, di sana kita akan menemukan perabotan berupa mezbah ukupan. Orang Tionghoa suka berdoa menggunakan hiyo. Dan benar, mezbah ukupan ini melambangkan doa yang kita layangkan setiap hari kepada Allah Bapa. Sebelum menjadi Kristen, berdoa bagi saya adalah memohon perlindungan, memohon berkat, kadang-kadang memohon Tuhan menghukum mereka yang jahat kepada saya. Sekarang bagi saya berdoa adalah jalan bagi saya untuk merasakan bahwa Tuhan dekat dengan saya. Saya tidak perlu interlokal, saya tidak perlu tulis surat atau tulis WA. Saya bahkan tidak perlu berbisik. Saya cukup berbicara dalam hati saya kepada Allah dengan perantaran Yesus. Dan Allah mendengarkannya. Dia selalu dekat dan selalu ada di samping saya. Jarak antara kita dengan Allah hanya sejauh doa. Dan doa adalah bukti iman kita bahwa Allah itu ada dan mendengarkan kita. Apa rahasia kekuatan Yesus saat hidup di dunia yang berdosa ini? Alkitab mencatat dia berdoa pagi-pagi dan dia berdoa sampai larut malam. Itu sebabnya pos 4 sangat penting dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen. Namun perjalanan kita belum selesai. Kita masih harus lanjut ke pos 5. Di pos 5 kita akan menemukan 7 kaki dian yang bercahaya. Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Dan Yesus mengatakan kita juga adalah terang dunia. Karena kita memantulkan terang yang kita peroleh dari Kristus. Jadi orang Kristen setelah merasakan betapa nikmatnya hidup bersama dengan Tuhan, harus menjadi saksi bagi dunia akan betapa nikmatnya hidup bersama dengan Tuhan. Dan betapa ruginya kalau kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Selesai perjalanan kita, masih ada satu pos lagi. Yaitu pos yang terakhir yang berada di satu ruangan lagi, yaitu ruang Maha Suci. Nah, di ruang itu ada sebuah tabut perjanjian yang terbuat dari kayu akasia berlapis emas. Pada tutupnya ada 2 malaikat yang menjulurkan sayapnya. Di dalam Keluaran 25 ayat 22 dikatakan, "Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup perdamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel." Jadi di sanalah sebetulnya tahta Allah di atas peti tabut perjanjian. Yang menarik adalah di bawah peti tahta Allah itu ada 2 loh batu yang berisi 10 hukum. Mengapa kedua loh batu yang berisi 10 hukum itu diletakkan di bawah tahta Allah? Karena itulah dasar pemerintahan Allah. 10 hukum. Jadi sebagai orang Kristen, akhir perjalanan kita adalah menghidupkan hukum Allah di dalam gaya hidup kita. Saya percaya bahwa kita sebagai orang Kristen banyak yang sudah hafal isi dari 10 hukum.
tinggal belajar menghidupkannya. Dan kita mengakhiri perjalanan kita dengan hidup bersama dengan Allah di tahtanya. Itulah harta karun kita. Perjalanan kita dimulai dengan menerima pengorbanan Kristus. Lalu kemudian kita menerima baptisan. Lalu kemudian kedua bagian ini kita sebut sebagai justification atau dibenarkan. Lalu kemudian kita masuk belajar firman Tuhan. Lalu kemudian kita berdoa. Lalu kita juga perlu untuk bersaksi. Dan terakhir kita harus hidup selaras dengan hukum Tuhan. Dan kita akan sampai ke tahta Allah. Bagian yang berikutnya itu dinamakan sebagai sanctification. Lalu kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Itulah yang sejati. Nah, di dalam setiap pos kita melihat peran Yesus yang sangat luar biasa. Kita bisa melihat bahwa di awal dialah domba Allah yang dikorbankan. Dialah air hidup. Dialah roti hidup. Dialah perantara doa kita. Dialah terang dunia. Dialah yang menulis 10 hukum dan yang menggenapinya. Yesus adalah pemain yang dominan dalam perjalanan keselamatan kita. Dan kita bisa mengerti semua ini karena adanya konsep bait suci yang sangat luar biasa. Itu sebabnya konsep bait suci sangat penting. Karena berisi langkah-langkah yang sangat jelas menuju kepada keselamatan. Dan semua itu di-encode di dalam setiap perabotan di dalam bait suci. Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa? Tidak heran Kongfucu mengatakan bahwa ia yang memahami upacara-upacara dan korban kepada Sangti akan menemukan bahwa memerintah sebuah kerajaan adalah semudah melihat telapak tangan. Karena dalam upacara korbanlah manusia memperoleh kesempatan untuk diperdamaikan kembali dengan Allah Bapa. Ketika Musa selesai membangun kemah suci, ada satu peristiwa yang mencengangkan mereka, yaitu ada awan yang turun menutupi perkemahan. Dan kemuliaan Allah di dalam awan memenuhi kemah suci. Allah hadir dalam kemahnya begitu hebatnya sehingga Musa tidak dapat masuk ke dalam kemah pertemuan. Dan saat itu bangsa Israel menyaksikan kemuliaan Allah yang berbungkus awan. Dan dengan gemetar bangsa itu sujud dengan muka sampai ke tanah. Anda bisa bayangkan satu hari Anda pergi ke gereja dan Anda tidak bisa masuk ke gereja karena seluruh gereja ditutupi oleh awan kemuliaan Tuhan. Bagaimana perasaan saudara? Nabi Yesaya menggambarkan kemuliaan Allah sebagai berikut. Dikatakan dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain. Katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Dikatakan ayat yang 4, maka goyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu dan rumah itu pun penuh dengan asap. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Menyaksikan kemuliaan Allah semesta alam. Satu pengalaman yang mereka tidak akan pernah bisa lupakan. Saat bangsa Israel telah sampai dan menetap di Kanaan, Raja Daud ingin membangun bait suci permanen untuk Tuhan. Tapi oleh karena tangan dari Raja Daud itu penuh dengan darah karena pertempuran, dia tidak diizinkan untuk membangun bait yang suci. Dan anaknya Raja Salomo mendapatkan kehormatan itu. Maka bait suci yang permanen untuk pertama kalinya didirikan dan dikenal sebagai bait suci Salomo. Bait suci ini sangat indah dan sangat agung. Dan ketika bait suci itu selesai dibangun, di dalam 2 Tawarik 5 ayat 13 dikatakan, lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyi puji-pujian dan syukur kepada Tuhan.
Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, dengan ceracap, dengan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan. Sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Sekali lagi, seperti saat kemah suci selesai dibangun, kemuliaan Allah yang terbungkus awan kembali turun memenuhi bait suci Salomo. Sampai imam-imam tidak sanggup untuk berdiri. Bangsa Israel adalah bangsa yang paling diberkati dan bangsa yang paling beruntung karena mereka dapat menyaksikan kemuliaan Allah di kemah suci maupun di bait suci. Namun kesempatan itu tidak membuat mereka menjadi setia. Mereka tidak menghargai kesempatan menjadi bangsa yang istimewa. Bayangkan Allah tinggal bersama dengan mereka, tapi mereka memilih tinggal dengan Allah-Allah bangsa lain. Mereka tidak menghargai bait suci dan rahasia yang terkandung di dalamnya. Mereka gagal menjadi terang dan akibatnya fatal. Mereka mengecewakan Tuhan dan Tuhan izinkan bangsa Babylon menghancurkan bait suci Salomo di Yerusalem. Sebab Allah tidak lagi tinggal bersama dengan mereka. Sebab mereka tidak menghargai bait suci. Allah menghukum Yehuda dengan mengizinkan Babylon melawan mereka selama 70 tahun supaya mereka bertobat. Nah, di akhir daripada masa penghukuman Tuhan, hidup seorang nabi yang bernama Daniel. Daniel tahu bahwa Yehuda sudah berkhianat kepada Tuhan. Yehuda sudah mengecewakan Tuhan. Itu sebabnya bait suci Salomo dihancurkan musuh dan mereka menjadi orang buangan, orang tawanan. Dan Daniel memohon ampun dosa kepada Tuhan mewakili bangsanya. Anda bisa baca itu sebuah doa yang sangat indah dan luar biasa di buku Daniel Fatsal yang ke-9. Dia memohon kepada Tuhan untuk mengampuni bangsanya dan mereka dapat diizinkan kembali ke Yerusalem untuk kembali membangun bait suci. Daniel katakan di dalam Daniel 9 ayat 17, oleh sebab itu dengarkanlah ya Tuhan doa kami, doa hambamu ini, doa permohonannya, dan sinarkanlah tempat kudusmu yang telah musnah ini dengan wajahmu demi Tuhan sendiri. Daniel mengharapkan kemuliaan Tuhan kembali turun dalam bentuk awan dan bersinar di bait suci yang akan dibangun. Akhirnya Raja Persia mengizinkan mereka untuk pulang. Untuk membangun kembali Yerusalem. Untuk membangun kembali bait suci yang sudah dihancurkan oleh kerajaan Babylon. Bahkan Tuhan berjanji bahwa bait suci yang akan mereka bangun itu akan dipenuhi dengan kemuliaan. Yaitu di Hagai 2. Ayat 7 dikatakan, aku akan menggoyangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa akan datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Lalu mereka mulai membangun bait suci yang kedua. Dan ketika bait suci itu selesai, pada hari itu mereka berkumpul menunggu awan kemuliaan Tuhan turun seperti pada waktu kemah suci atau bait suci Salomo selesai dibangun. Tetapi awan itu tidak turun-turun. Mereka menunggu dan terus menunggu dan awan kemuliaan Allah tidak kunjung turun. Esra 3 ayat 12 dikatakan, tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi, dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu menangis dengan suara nyaring. Mereka sedih. Mereka bingung kenapa kemuliaan Tuhan tidak turun pada bait suci ini seperti pada bait-bait suci sebelumnya. Apakah Allah tidak lagi mau tinggal bersama dengan mereka? Bukankah Nabi Hagai mengatakan bahwa Tuhan akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan? Apa yang telah terjadi? Allah tahu Yehuda akan kecewa karena tidak menyaksikan kemuliaan Tuhan dalam bentuk awan pada bait suci yang kedua ini. Dan ia mengutus Jibril
datang kepada Daniel dan memberikan sebuah nubuatan dengan durasi 70 kali 7 masa atau 490 tahun. Dan dikatakan pada akhir 490 tahun seorang Mesias akan datang. Dia akan menyelesaikan semua masalah dosa manusia. 490 tahun kemudian Yesus, domba Allah, datang menjelma menjadi manusia. Dan dia tinggal bersama-sama dengan manusia. Immanuel. Matius 21 ayat 12 dikatakan, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang-pedagang merpati. Yesus masuk ke bait Allah. Bait Allah yang mana? Itulah bait suci yang kedua. Yang saat selesai dibangun, tidak ada kemuliaan Tuhan. Tidak ada awan yang turun yang membuat para orang tua Yehuda menangis. Kini kita bisa mengerti mengapa Nabi Hagai mengatakan bait suci ini akan diisi dengan kemegahan. Karena pada bait suci ini Allah tidak turun dalam bentuk awan, tetapi dia datang sendiri dalam wujud manusia. Dan dia menginjakkan kakinya di bait suci ini. Dia mengusir orang-orang yang mengotori baitnya dengan berjualan di sana. Dan dia datang untuk menggenapi rencana keselamatan untuk dunia. Dan dia mati seperti seekor domba yang disembelih di mezbah bakaran menanggung dosa kita. Supaya dia dapat memberikan kebenarannya kepada kita. Saudara sekalian, Allah telah bekerja secara luar biasa. Menyusun secara detail setiap langkah keselamatan yang terlihat dalam setiap perabotan di bait suci. Untuk supaya kita mengerti bagaimana cara kita dapat datang kepadanya. Karena dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Dan dia tidak mau satupun dari kita ketinggalan saat dia datang menjemput kita. Jika saudara percaya dan jika saudara ingin menerima undangan keselamatannya, saya mengundang saudara sekalian untuk ungkapkan ini di kolom komentar, di komen di bawah video YouTube. Tuhan akan membaca apapun yang saudara tulis dan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih oleh karena Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan telah memberikan kepada kami satu rahasia bagaimana kami boleh diselamatkan melalui Kristus di dalam bait suci-Mu. Biarlah kami pada hari ini belajar untuk mengasihi Engkau. Karena kami tahu Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Dan Tuhan ingin kami kembali kepadamu melalui jalan di bait suci-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua pemirsa dimanapun mereka berada. Agar Tuhan menyelamatkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu lagi minggu depan di episode yang ke-7 atau episode yang terakhir. Tuhan memberkati. Tiongkok bagaikan naga yang terbangun setelah tertidur lama. Ekonomi kini menggeliat, kemajuan seakan-akan tidak terbendung. Negara Tiongkok dengan penduduk terbanyak di dunia memiliki sejarah 4.500 tahun yang tidak terputus. Dan tulisan-tulisan kuno yang dipakai sampai saat ini banyak berbicara tentang masa lalu yang penuh misteri. Kitab-kitab klasik kuno mencatat tentang raja-raja dengan penyembahan kepada Sang Ti yang misterius. Sudah saatnya untuk diungkap Tiongkok di mata Tuhan dalam rahasia Tao di Alkitab.